Ini adalah beberapa permasalahan ya. Jadi jalan-jalan yang ada saat ini itu tentunya berbeda kondisinya dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu ya Pak ya. Pertama adalah sekarang ini kan yang namanya pertumbuhan jalan, terutama di daerah-daerah perkotaan, ya, ini menjadi suatu masalah karena pertumbuhannya sangat lambat, sedangkan tingkat migrasi daripada penduduknya dan penggunaan kendaraannya itu sudah tidak bisa ditampung ya. Ya, kalau kita lihat foto di sini, kita lihat ya, ini jalan sudah tidak mampu ya melayani kendaraan ya. Kemudian di dalam perbaikan jalan pun sebetulnya ini yang menjadi semacamnya kerugian ya, sering kita lihat ya. Di dalam melakukan perawatan ini kadang-kadang kita dirugikan, sering terjadi macet. Jadi fungsi ada delay time-nya, ada waktu tertunda dari kendaraan untuk bergerak karena adanya penyempitan ruas jalannya ya. Ini juga menjadi suatu pemandangan yang sebetulnya bukan hanya di jalan-jalan yang non tol ya, ternyata di tol juga kadang-kadang sering terjadi ya. Ini karena ketidakmampuan kita menerapkan teknologi yang pas gitu kan. Dan ini menurut kita menjadi suatu biasa gitu kan. Kemudian kita tahu kondisi alam ya, kita tidak pernah bisa menghindar ya, sering terjadi longsor, gempa dan lain-lain sehingga kadang-kadang jalan terputus karena mengalami suatu gagal fungsi dari lapisan di bawahnya. Nah, kemudian dari sini tentunya juga kita tahu bahwa di dalam perkembangan teknologi ini tadi di awal sudah banyak dibahas, kita hanya punya dua perkerasan kaku, case in situ perkerasan jalan. Yang satu adalah lentur, ya, ini aspal. Yang kedua adalah jalan beton. Dua-duanya dikerjakan di lokasi untuk penggunaan jalan, ya. Padahal ada alternatif lain, sebetulnya kita tidak mengerjakan detail konstruksi itu tidak di jalan, tidak di daerah jalur yang akan dibangun jalan. Ini cor di tempat ya Pak ya? Ya, jadi ini dicor di tempat ya, jadi baik aspal dan lain-lain. Ya kita bisa bayangkan seperti ini Pak, ya karena ini ada peningkatan jalan dari lentur misalkan menjadi jalan beton ya. Nah ini tentunya kan butuh beberapa fase tahapan konstruksi, mulai dari penyiapan subgrade-nya atau pengupasan lapisan aspal di atasnya. Sekarang kan banyak jalan juga lentur itu ditingkatkan ke jalan beton ya. Kemudian dia pasang lagi double detail sambungannya untuk precast, pasang lane konkrit. Nah untuk kita lihat konkrit karena KNCC itu kan tidak dalam satu hari udah bisa dilakukan tahap berikutnya ya, itu membutuhkan waktu untuk settingnya, kadang-kadang bisa seminggu atau bahkan 2 minggu, kemudian dia pasang bekisting lagi untuk selama itu macet tuh ya Pak. Iya ya, saya ngalamin sendiri ini di kantor juga. Nah ini teknologi konvensional seperti itu. Kalau aspal sebetulnya relatif lebih cepat ya, kalaupun sudah konstruksi di bawahnya sudah mumpuni, ya tinggal kita kasih lapisan ausnya, dalam sekejap juga bisa cepat dilalui kendaraan ya. Dan permasalahan utama kita sekarang ini Pak, pemerintah belum bisa mengendalikan yang namanya beban-beban daripada muatan yang selalu melebihi batas yang disyaratkan ya. Nah ini walaupun ada jembatan timbang dan lain-lain ya, tentunya kan standar jalan yang dibangun kan sesuai dengan persyaratan, dan itu akan menjadi suatu timbulnya memicu terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih cepat ya Pak Didi. Tadi kalau jalan beton ya tadi harusnya 5 tahun baru bisa dirawat atau diperbaikin, ternyata dalam 1 tahun dia mengalami kerusakan berikutnya. Nah dari yang tadi saya sampaikan ya, permasalahan dan juga kendala daripada teknologinya, kira-kira solusi apa yang bisa kita terapkan di sini. Jadi belajar daripada hal-hal yang terjadi di belakangan ini, maka pertama adalah tentunya kita perlu mengembangkan suatu sistem alternatif konstruksi ya,
khususnya beton. Jadi mungkin saya nggak akan kembali lagi ke lentur, kita coba lupakan. Kita akan masuk ke dalam sistem kondisi beton yang sebetulnya tidak perlu dibuat di lokasi pembangunan. Jadi ini bisa sudah masuk ke skala manufacture. Namun demikian, kalau kita bicara manufacture atau pabrikan butuh invest yang besar, ya. Nah, sebetulnya manufacture tidak harus dibuat di pabrik, tapi bisa dibuat di lokasi dekat site yang dibangun. Ya, jadi kita seperti bikin mainan gitu ya, beli di toko, kemudian di rumah kita pasang gitu kan, kita setup. Nah, keuntungan daripada sistem beton pracetak ini ya tadi sempat disinggung, terutama dari segi kualitas itu bisa kita kontrol dengan mudah. Misalkan mutu betonnya akan seragam ya. Kalau di lapangan kan mungkin pagi hari kita masih ketat ngecor betonnya, di siang hari udah capek, kadang-kadang nggak dicek selamnya, airnya ditambahin dan lain-lain, tentunya juga bermasalah. Mutu betonnya dari rendah, kemudian waktunya yang cepat, dan saya kira kalau lihat beton ini kan karena tadi banyak materialnya mudah didapat, tentunya lebih murah. Nah, selanjutnya tentunya perlu disatukan pengembangan ya. Jadi ini saya membawa suatu teknologi alternatif yang nanti sebetulnya merupakan kompilasi daripada kekurangan konstruksi-konstruksi yang ada sebelumnya ya. Jadi kita coba melakukan kreasi penemuan teknologi beton untuk jalan. Dan yang berikutnya adalah keuntungan sistem beton pracetak ini kalau diterapkan di konstruksi jalan, tentunya detailnya juga nggak terlalu rumit dibandingkan gedung ya. Kemudian metode pelaksanaan dan program aktualnya itu kita kontrol juga. Sehingga di sini kalau bicara 1, 2, 3 itu lebih kepada umum untuk suatu beton yang untuk konstruksi ini dibuat dengan jalan baru. Nah, bagaimana dengan perbaikannya? Ini juga menjadi satu pertimbangan, sehingga kalau ada kerusakan tentunya akan bisa kita siapkan dengan cepat ya. Nah, jadi karena di teknologi di luar sudah dikembangkan perbaikan beton dengan waktu yang relatif, ibaratnya kita perbaiki malam, pagi itu sudah bisa difungsikan ya.